Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa ketemu lagi dalam rangka kuliah secara daring akuntansi biaya ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke ya, pada kesempatan ini yaitu pertemuan ke-6 dan ke-7, kita masih membahas bab terdahulu yaitu harga pokok pesanan. Tapi tema hari ini khusus membahas tentang pencatatan atau jurnal yang berkaitan dengan transaksi di harga pokok pesanan. Ya, modulnya sudah Anda miliki ini ya. Nah, dan kita akan membahas kelanjutannya yang ditunda kemarin ya. Nah, ini di halaman 5 ya. Pencatatan transaksi pada harga pokok pesanan. Nah, ini yang mau kita bahas, gitu ya. Nah, saya sudah buat rumusan di dalam menjurnal berkaitan dengan harga pokok pesanan dan saya kelompokkan menjadi berapa ini? Semuanya menjadi 6 kelompok. Yuk kita lihat satu-satu ya. Yang pertama yaitu mengenai bahan baku dan bahan penolong. Kita pakai metode perpetual ya. Ingat waktu ngebahas di akuntansi menengah, persediaan bisa 2 metode ya mencatatnya, fisik dan perpetual. Kita metode perpetual yang kita pakai atau metode terus menerus. Pertama, berkaitan dengan bahan baku ini adalah transaksinya menjadi 2 bagian. Pertama beli, yang kedua pemakaiannya. Nah, kalau pembeliannya seperti ini. Seperti yang pernah kita bahas juga di akuntansi menengah. Persediaan bahan baku dibeli, letakkan di sebelah debit. Kalau bahan penolong juga ikut dibeli bersamaan, tidak boleh dijadikan satu ya. Akunnya berbeda, persediaan bahan penolong pada kas atau utang, tergantung tunai atau kredit belinya. Gitu ya. Jadi ini cara menjurnal untuk beli bahan baku dan bahan penolong. Ini debit, ini kredit. Nah, setelah dibeli kan dipakai. Nah, ini cara mencatat pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Kalau bahan baku yang dipakai, maka akunnya ini barang dalam proses stripmin biaya bahan baku BBB. Debit letaknya. Kalau bahan penolong juga ikut dipakai bersamaan, nama akunnya ini BOP sesungguhnya. Bukan BDP bahan penolong, bukan ya. Tapi BOP sesungguhnya karena bahan penolong masuk BOP. Padanya kalau bahan baku yang dipakai maka persediaan bahan bakunya berkurang ke kredit, gitu kan? Kalau bahan penolong yang dipakai maka bahan penolongnya berkurang di kredit juga. Jadi ini pasangannya ya. Untuk bahan penolong BOP sesungguhnya, sisi kreditnya adalah bahan penolong, gitu ya. Tapi kalau bahan baku yang dipakai ini nama akun debitnya, kreditnya ini, gitu ya. Jadi ini jadi rujukan. Kedua yaitu pemakaian tenaga kerja langsung. Ini dibagi menjadi 4 bagian nih, A, B, C, D. Pertama terjadinya gaji dan upah, belum dihitung ya, belum didistribusikan, baru dihitung secara global. Berapa beban gaji dan upah? Ini totalnya ya. Berdasarkan data di bagian personalia mungkin ya. Terus padanya ada kemungkinan 4. Tapi yang pasti ini utang gaji dan upah. Ini kan belum dibayar, ini baru terjadinya. Jadi seandainya nggak ada pajak pendapatan karyawan ini ya, Aztek dan utang lain-lain ini bisa aja karyawan ngambil kredit gitu ya, atau ngambil angsuran barang apa gitu ya, atau kredit kendaraan gitu ya. Nah, kalau nggak ada utang-utang yang lain ini, maka yang pasti beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Gitu. Tapi kalau dia punya pajak pendapatan karyawan, artinya karyawan kena pajak, maka angka ini terakhir ngisinya. Angka ini terakhir.
Jadi kalau saya misalkan ini 50 gitu ya, maka kalau ini misalkan 5, pajak pendapatan karyawan ini 5, di dalam datanya memang ada, utang Aztec misalkan juga 5 gitu ya. Utang lainnya misalkan ada juga 5, misalkan kebetulan 5 semua, maka ini menjadi terakhir ngisinya kan. Nah, 50 dikurang 15 ini jadi 35 supaya seimbang kan debit sama kreditnya. Nah, gitu ya. Jadi ini terakhir ngisinya ya. Nah, gitu. Tapi kalau nggak ada utang-utang ya 50 dengan 50 ini. Ya, oke ya. Nah, setelah terjadinya gaji dicatat di poin A, maka didistribusikan. Kan karyawan itu ada yang bekerja di bagian pabrik, ada di bagian penjualan, ada di bagian administrasi dan seterusnya ya. Ada yang sebagai upah buruh gitu ya. Maka yang beban gaji dan upah ini yang 50 kalau contoh di sini tadi, ini didistribusikan, dialokasikan, dibagi-bagi ke dalam 4 kelompok. Pertama, upah buruh, nama akunnya ini BDP BTKL. Gitu ya. Ini BOP sesungguhnya ini untuk karyawan pekerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung ini mandor, supervisi gitu ya, manajer pabrik. Nah, ini masuk sini. Jadi kalau ada tenaga kerja tidak langsung, kalau yang ini kan langsung ini TKL, BTKL ini langsung, yang tidak langsung sini. Nama akunnya ini ya, BOP sesungguhnya. Ada karyawan yang bekerja di bagian penjualan. Ini kelompoknya, beban gaji penjualan. Nah, ada yang bagian administrasi, beban gaji administrasi. Jadi distribusi ini nanti jumlahnya harus 50 juga. Kalau ngelihat contoh di atas ini kan 50 nih. Nah, ini juga harus 50. Dibagi-bagi ke sini. Gitu ya. Nanti kalau dalam soal distribusinya ada. Nah, gitu ya, pembagiannya ada. Anda tinggal ngikutin jurnal ini. Nah, setelah itu, setelah dialokasikan baru dibayar gajinya kan. Nah, jadi kalau misalkan utang gaji karyawan kan di sini berapa nih? Utang gaji dan upahnya 35 kan? Maka di poin C ini bayar utang gaji dan upah juga 35 berarti. Nah, kalau ngeliat contohnya tadi kan. Nah, kalau saya misalkan di sini. Nah, yang ini bukan yang 50, yang 35. Gitu ya. Lalu kalau tadi kan ada utang-utang yang lainnya selain utang gaji, ada utang PBD karyawan, ada utang Aztec. Ini kalau dibayar, maka ada di poin D-nya. Nah, ini tadi kan isinya 5, 5, 5. Berarti ini 15. Nah, gitu. Oke ya. Jadi artinya utang gaji itu bisa dipisah bayarnya dengan utang-utang yang lain. Kalau mau jadikan satu bisa aja ini 4-4-nya ada di debit, kasnya langsung kredit 50. Gitu ya. Detailnya gitu ya. Jadi ada yang berkaitan dengan beban tenaga kerja langsung ini dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Terjadinya gaji, distribusi gaji, pembayaran gaji atau utang gaji, pembayaran utang-utang lainnya. Nah, gitu ya. Oke, yang berikutnya bagian 3 yaitu yang berkaitan dengan BOP, beban overhead pabrik. Nah, ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Bahkan ini mungkin agak rumit ya. Gitu ya. Karena ada analisis selisihnya di sini di poin D ya. Nah, Anda perhatikan, yang pertama pembebanan BOP. Ini jurnalnya BDP BOP pada BOP yang dibebankan. Ini nama akunnya jangan dirubah-rubah ya. Ini disingkat aja nggak apa-apa, jangan ditulis barang dalam proses kepanjangan. BDP BOP. Nah, gitu. Bukan BDP BDP ya, BDP BOP pada BOP yang dibebankan. Nah, ini berapa nilainya berdasarkan tarif. Kalau misalkan tarifnya per jamnya 1000, terus taksiran jamnya misalkan 1000 juga, 1000 kali 1000. Atau BOP yang dibebankan ini sama dengan BOP yang dianggarkan, ya, yang ditaksir di muka. Ada dalam data, nanti kita lihat pembahasan soalnya ya. Yang B, mencatat BOP sesungguhnya. Nah, BOP sesungguhnya itu termasuk bahan penolong, gitu ya. Ini.
beban gaji dan upah. Kalau yang masuk tenaga kerja tidak langsung. Terus penyusutan gedung. Jadi sisi kreditnya akumulasinya. Ada yang dibayar tunai misalkan beban BOP sesungguhnya pada kas. Misalkan beban listrik dibayar gitu kan, listrik pabrik ya. Utang, misalkan ada utang yang berkaitan dengan BOP sesungguhnya, termasuk utang listrik misalkan gitu ya. Atau utang bahan penolong. Tapi bahan penolongnya sudah dipakai, pembeliannya belum dibayar gitu ya. Jadi ini akun-akun yang berkaitan dengan pencatatan BOP sesungguhnya gitu ya. Bisa berupa bahan penolong, bisa berupa beban gaji dan upah ini untuk tenaga kerja tidak langsung, seperti mandor, supervisi dan manajer pabrik ya. Ini untuk penyusunan gedung pabrik atau gedung, ini bukan gedung mesin ya, gedung pabrik maksudnya. Gitu ya, dan ini yang bayar tunai. Nah, inilah nanti ada transaksinya gitu ya. Nah, nilainya berapa jumlahkan aja ke masuk BOP sesungguhnya. Gitu ya. Nah, terus BOP yang dibebankan ini ditutup. Di poin A tadi kan kita mencatat pembebanan BOP kan. Kalau misalkan ini 100 gitu ya, kita misalkan ini 100, maka BOP yang dibebankan ini kan ditutup nih di poin C, menutup BOP yang dibebankan. Ini angkanya juga 100 berarti sama dengan poin A. Nah, gitu. Ya, dan berikutnya, nah ini yang harus hati-hati Anda, karena Anda harus melakukan perhitungan dulu sebelum menganalisis bahwa selisihnya itu merugikan atau menguntungkan. Dari mana tahu kita merugikan menguntungkan? Kita bandingkan antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya. BOP yang dibebankan itu kan ada di poin 3A ini, 100 ini kan. Nah, BOP sesungguhnya kan ada di sini. Kalau misalkan ini 90, maka kan ada selisih nih antara A dengan B. Selisihnya berapa? 10 kan? Berarti kalau 10, selisihnya itu bisa dua kemungkinan. Apakah selisih merugikan atau selisihnya menguntungkan? Kita kembali ke sini. Kalau ngelihat data 100 dengan 90, 10 itu kita sebut selisih menguntungkan. Karena BOP sesungguhnya lebih kecil. Berarti efisien kan? Nah, gitu ya. Nah, ini kan ada nih. Kalau BOP sesungguhnya lebih besar, itu merugikan. Berarti ini menguntungkan ini. Kalau kasus kita yang ini. Karena sesungguhnya kan lebih kecil, efisien, menguntungkan. Tapi sebaliknya, kalau yang BOP yang sesungguhnya ini lebih besar, misalkan 120, maka selisihnya kan 20. Maka itu disebut selisih merugikan. Maka pakai yang nomor 1. Kalau contoh tadi ini pakai nomor 2 ya. Gitu ya. Jadi selisih BOP itu Anda bandingkan antara BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan, poin A dengan poin B. Tapi hati-hati bahwa poin B ini biasanya bukan hanya ada di poin 3B saja kan kejadiannya, bisa juga ada di sini. Nah, ini di mana ini? Di poin 2B. Ini kan ada BOP sesungguhnya juga. Ditambahkan berarti dengan poin 3B. Nah, totalnya itulah yang disebut dengan BOP yang sesungguhnya. Baru bandingkan dengan BOP yang dibebankan di poin 3A. Gitu ya. Dah. Nanti dijelaskan soalnya sebelum Anda menjawab sendiri ya. Nah, ini untuk produk jadinya. Kalau semua produk yang diproses sudah jadi, maka jurnalnya seperti ini. Mencatat produk jadi atau produk selesai. Persediaan produk jadi pada BDP BBB, BDP BTKR, BDP BOP. Nah, ini harus dibuat perhitungannya. Seperti kemarin kan kita buat kolomnya gitu kan. Berapa jumlah BBB-nya masuk dalam akun BDP BBB, BDP BTKR, BDP BOP. Nah, ini nanti akan diperjelas waktu Anda ngebahas soalnya. Saya jelaskan juga sebelum Anda jawab soalnya ya. Yang 5, ini mencatat barang dalam proses kan. Kalau kita memproduksi ada yang sudah jadi, ada yang belum kan. Nah, ini yang jadi. Yang belum ini nomor 5, mencatat barang dalam proses. Jadi di akhir periode ada yang barang dalam proses.
Nama akunnya persediaan barang dalam proses padanya sama ini dengan ini tuh. BDP BBB, BDP BTKR, BDP BOP. Sama aja ini. Cuma angkanya angka yang melekat di barang dalam proses. Artinya walaupun dia barang dalam proses kan tetap sudah pakai bahan baku, sudah pakai BTKR, sudah pakai BOP gitu ya. Jadi kita hitung, cara menghitungnya juga sama dengan nomor 4 ini. Hanya bedanya ini sudah jadi, ini setengah jadi. Nah, setelah jadi yang poin 4 ini kan dijual. Nah, ini mencatat penjualan. Seperti biasa mencatat penjualan, metode terus-menerus. Ingat akuntansi menengah, ada 2 jurnal kan, kas pada piutang, kas pada penjualan, atau piutang pada penjualan, kalau dia kredit. Kalau ada tunai ada kredit, berarti debitnya kas, piutang pada penjualan. Pada penjualannya sebesar harga jual. Harga jualnya dihitung dulu kalau belum diketahui. Kalau sudah ada ya langsung. Baru jurnal keduanya harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Berapa harga pokok penjualannya? Ya sebesar yang di poin 4 ini. Kan poin 4 ini kan yang dijual kan, yang sudah selesai ini. Nah, ini harga pokoknya. Jadi pakai nomor 4 ya yang ini. Nah, ini pakai nomor 4. Tapi kalau yang dijualnya separoh, ya separoh dari nomor 4. Kalau semuanya dijual, berarti semuanya. Kalau angka di sini 500, berarti di sini juga 500. Dan yang jelas, penjualan pasti lebih besar daripada harga pokok penjualan. Nah, gitu. Jadi jurnalnya nggak banyak sebenarnya, ada cuma 6 kelompok. Tapi kan ada rinciannya tadi ya, sehingga menjadi banyak ya. Jadi kalau Anda nanti menjawab soal, ini jadi rujukan. Jadi rujukan ya, supaya nggak meleset, nggak ditebak-tebak gitu ya. Sepanjang Anda belum bisa mengingatnya, lihat terus ini halaman berapa ini, halaman 6 dan 5 ya, mulai dari sini ya. Nah, kalau Anda sudah mulai paham ini gitu ya, maka Anda cobalah ke soal. Kemarin kan kita baru ngebahas soal 1 dan 2, belum dikumpul ya. Nanti dikumpulnya bersamaan dengan soal ini. Nanti akan dijelaskan di akhir video ini kapan kumpulnya ya. Nah, sekarang lihat soalnya nih. Ini soal 3-nya. Nah, tuh ini soal 3-nya. Soal 3-nya ini nggak bisa satu halaman ya. Ini yang halaman pertama. Ini halaman keduanya. Nah, jadi soalnya agak panjang nih. Ya. Ini soal 3 halaman pertama. Ini soal 3 halaman keduanya. Nah, permintaannya ada di bawahnya nih. Ya, atau bisa Anda dilihat juga di sini. Di jurnal di bentuk Word-nya ya. Nah, ini. Ini halaman pertamanya. Sampai nomor 5 nih ya. Saya perlihatkan semuanya. Nah, ini halaman keduanya lah gitu ya. Ini dan ini terakhirnya. Nah, kan tadi ya sampai ABCD aja, ABCD aja ya. Jadi bisa Anda lihat di sini ya, dari sini ya tadi ya. Ini bisa, ini terusannya ya, ini terusannya, dan ini endingnya ya. Nah, oke ya. Nah, saya jelaskan ya cara mengerjakannya ya. Ini soal 3 halaman pertama, ini soalnya ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kan ada pertanyaannya tadi nih di halaman 2-nya nih. Hitung harga pokok produk selesai. Itu pertanyaan pertama, sum jurnal ya. Hitung harga pokok dalam proses. Baru jurnalnya yang C seperti tadi. Jadi memang sebaiknya dihitung dulu baru di jurnal gitu ya. Maka pertanyaannya jurnal aja di poin C, bukan di A ya. Nah, hitung harga pokok produk selesai, berarti produk jadi kan? Nah, kita perhatikan coba soalnya. Ini PT Harisma memproduksi mulai 1 Mei. Dia menerima pesanan 009 ini ya.
010 dan 011. Berarti perusahaan Harisma ini menerima pesanan 3 dari pelanggan, 009, 010, 011. Dari 3 ini, 009 ini sudah lebih awal diterima, sehingga masuk dalam proses awal dia. Gitu ya. Jadi 009 ini adalah pesanan lama, tapi sampai dengan 1 Mei dia belum selesai. Maka kita sebut dengan persediaan barang dalam proses 7.500.000. Jadi 7.500.000 ini adalah barang dalam proses untuk pesanan 009. Sedangkan 010 dengan 011 ini pemesan baru. Nah, gitu ya. Berarti ini pemesan baru. Kalau ini pemesan lama yang kita teruskan untuk diselesaikan. Itu yang ngerti ini ya. Nah, 7.500.000 pesanan yang dalam proses ini 009 ini terdiri dari bahan baku sudah kepake 3 juta, itu maksudnya ya. BTKL sudah kepake 1 juta, BOP sudah kepake 3,5 juta. Jadi totalnya 7.500.000. Barulah menerima pesanan 010 dengan 011. Berarti ada 3 pesanan ya. Barulah terjadi transaksi. Transaksinya nih nomor 1 beli bahan baku, pemakaian bahan baku. Bahan baku juga dipakai, ada rinciannya nih, 30% yang digunakan untuk 009. Berarti 30% kali 10 juta ini kan. Untuk pesanan 0010 50%, 50% kali 10 juta dan seterusnya gitu ya. Nah, ini transaksinya. Sampailah nomor berapa transaksinya ini? Halaman 2 sampai 13 transaksi. Tetapi dalam menjurnal sudah saya pandu ya. Sudah saya kasih aba-aba. Kalau nomor 1 misalkan di sini kan nih, pembelian bahan baku. Nah, Anda lihat contoh yang tadi 1A. Nah, ini kan saya kasihkan ini penjelasannya supaya di tahap awal ini Anda nggak bingung. 1A. Lihat tadi jurnalnya 1A itu yang mana? Ya ini, jurnal 1A. Oh. Nah, ini kan 1A ini. Ini 1, ini A. Yang ini kan. Nah, 1B berarti kan yang ini. Kalau 2A ini dan seterusnya ya. Jadi panduannya ke sini. Kembali ke sini ya. Nah, ini. Nah, untuk nomor 2 transaksinya lihat 1B. Nah, ini kan ada nih penjelasannya. Maka videonya diperhatikan benar-benar baik-baik ya. Nomor 3 ini ingat akuntansi dasar karena biasa aja kan bayar utang. Utang pada kas gitu kan. Kalau jurnal kan biasa, apalagi nggak ada potongan. Gitu ya. Ini ingat akuntansi dasar, utang pada kas berarti kan ya. Kalau nomor 4 ini ingat lihat 2A. Nomor 5 lihat 2B. Nah, cuma perincian ini nggak perlu kalau dalam jurnal. Ininya aja, rinciannya aja ini. Kalau rincian jam ke pesanannya dalam jurnal nggak perlu. Gitu ya, cukup ini yang Anda lihat pembagian kelompok ini ya, 15, 1,5 juta, 1.300.000, 1.200.000. Nah, halaman kedua nomor 6 ini lihat 2C dengan 2D kombinasi dia ya, gabung. 7 lihat 3A, 8 lihat 3B, 9 lihat 3C dan seterusnya lah. Ini udah dikasih apa aba-aba ya, petunjuk. Jadi Anda lihat ke apa namanya rumusan jurnalnya tadi gitu ya. Nah, jurnal ini untuk menjawab yang C, jurnal yang diperlukan. Nah, tapi kan permintaannya dimulai dari A. Nah, yang A ini hitunglah produk selesai. Ini formatnya saya kasih nih. Ini formatnya. Judulnya nah ini ya, jawaban 3A. Kan tadi yang A soal 3A. PT Harisma perhitungan harga pokok produk jadi untuk pesanan 009 010. Produk jadi kan 009 dengan 0010. Kita lihat transaksinya ya, coba ya. Lihat transaksinya. Coba kita lihat produk jadi yang mana. Nah, ini nih. Ada di sebelah sini kan, pencatatan harga pokok produk selesai.
yaitu pesanan nomor 09010. Berarti yang sudah selesai 009 dengan 010. Dua pesanan yang sudah selesai ya selama bulan ini. Sedangkan yang ke-12 ini katanya barang dalam proses. Berarti barang dalam proses ini hanya nomor 011. Ya, berarti sekarang yang dalam proses justru 011 ya. Nah, berarti kalau kita menjawab produk jadi gabungan antara pesanan 009 dengan 010 gitu ya. Maka formatnya ini produk jadi ini 09 dengan 010 nah, gitu kan. Nah formatnya kayak begini ya, ini judulnya ya, supaya kelihatan semua saya turunin dulu ya. Nah kayak gini. Nah untuk kan biaya produksi kan terdiri dari 3 bagian, bahan baku, biaya tenaga kerja langsung seperti biasa lah ya, biaya tenaga kerja langsung dengan BOP. Nah ini kan setiap bagian ini karena dia 009 ini merupakan barang dalam proses awal sebelumnya, maka formatnya kita mulai dari awal. Maksudnya bahan baku awal yang sudah dipakai ada di 009 itu 3 juta. Nah, dari mana 3 juta? Ya dari soal ini. Coba kita lihat soalnya. Nah ini kan 009 ini. Ya kan? Bahan baku yang udah dipakai kan 3 juta ini. Kalau BTKL 1 juta, BOP 3,5 juta. Nah, ini masuk di format tadi di bagian awal. Nah, di sini kan. Nah, awal 3 juta. Sedangkan 010 kan nggak ada. Dia baru nerima. Nah, ini perhitungannya di sini. Yang untuk 009 kan ada tambahan bahan bakunya. Karena ini belum selesai. Tambahannya perhitungannya di sini, nanti hasilnya di sini. Untuk 010 bahan baku yang dipakai berapa? Hitungannya di sini. Nanti lihat ininya, lihat datanya. Hasilnya taruh di sini. Datanya dari mana ini? Yang untuk bahan baku. Lihat poin 2. Transaksi nomor 2. Yuk kita lihat ya. Transaksi nomor 2. Nah, ini nomor 2 ini. Pemakaian bahan baku, ya kan? Nih. Nah, saya kasih petunjuk lagi di sini. Supaya nggak bingung. Nah, nih ya. Poin 2 untuk bahan baku poin 2. Kalau BTKL beban tenaga kerja langsung juga ada awalnya kan tadi 1 juta kan, ada tambahan juga. Masuk sini, masuk sini. Ini. Dia datanya di mana? Ada di poin 5. Transaksi poin 5. Sedangkan BOP Anda lihat di poin 5 dan 7. Gabungan ya. Gitu. Nah, nanti ini ditambah ini letakkan di sini. Gitu ya. Jadi kalau saya misalkan ini hasilnya misalkan 1 juta gitu ya. Ini misalkan 4 juta. Nah, misalkan gitu ya. Maka di sini berapa? 8 juta kan? Nah, begitu. Gitu ya. Jadi ini tambah ini taruh di sini gitu ya. Nah, misalkan begitu. Nah, oke. Begitu juga yang bawah ini gitu ya, tambahin di sini. Ini BOP juga gitu di sini. Nah, antara ini tadi bahan baku ditambah BTKL ditambah BOP, nah itu jumlah produk jadinya, harga pokoknya. Nah, di dalam menjurnal itu berarti BDP BBB-nya pakai yang ini. BDP BTKL-nya pakai yang ini. Kan tadi ada 3 akun kan. Untuk BDP BOP-nya pakai ini. Nah, kita lihat coba jurnal yang produk jadi kayak mana coba. Produk jadi, jurnal produk jadi. Nah, ini kan produk selesai nih. Nah, ini kan ada BBB, BTKL, BOP kan. Berarti ini ngambil datanya dari format tadi ini. Ini gitu ya. Nah, ini totalnya. Gitu ya. Nah, kalau pertanyaan 3B sebenarnya sama. Pertanyaan 3B itu dengan 3A. Coba kita lihat pertanyaan 3B ya. Nah, menghitung harga pokok produk dalam proses yang 011. Hitungannya sama, caranya sama maksud saya. Kayak gini juga. Cuma karena cuma satu pesanan berarti kolomnya nggak perlu ada ini. Yang ini nggak perlu, cuma 011 kan. Dan nggak ada awal.
Jadi langsung bahan baku berapa, BTKL berapa, BOP berapa hitungannya gitu. Lebih sederhana kan, karena dia cuma satu pesanan. Dan nggak ada awal, karena 011 tadi kan bukan barang dalam proses awal kan, dia barang dalam proses akhir justru kan, di akhir. Jadi format antara A dengan B itu sama, malah lebih sederhana. Ini nggak ada kolom ini, cuma satu aja berarti kan. Cara menjurnalnya, kan tadi udah dijelaskan, ada di poin, ada di rumusan jurnalnya gitu ya. Nah, Anda coba ini kalau nggak bisa ditanyakan. Tapi kalau bertanya, saya berharap jangan di atas jam 10 malam ya. Maksimal jam 10 lah ya, supaya bisa istirahat ya. Di bawah jam 10 lebih enak gitu ya, waktunya lebih leluasa. Kalau sudah malam itu udah ngantuk ya. Nah, gitu ya. Nah, untuk jurnal ini kan ada jurnalnya tadi poin C. Nah, jurnal gini formatnya, VT Harisma, jurnal umum, seperti biasalah tanggal, akun keterangan, rep, debit, kredit. Repnya nggak usah diisi ya, gitu. Nah, jurnalnya itu kan tadi sudah dijelaskan ini. Ada panduannya nih kan, nih untuk transaksi pertama lihat 1A gitu ya. Tapi kan dia punya barang dalam proses awal ini harus dibuat juga jurnalnya, namanya jurnal pembalik. Maka kita mulainya bukan dari 1. Saya buatnya di sini mulai dari 0. Nah, ini namanya jurnal pembalik. Yang barang dalam proses tadi, pesanan 009 ya. Nah, ini saya buatkan, ini sudah ada. Jadi nanti kalau ketemu lagi kayak ginilah jurnal pembalik untuk barang dalam proses. Barulah pembelian bahan baku nomor 1 kan tadi sampai berapa tadi? Sampai 13 ya. Di selang satu baris ya setiap transaksi. Diteruskan ini. Nah, formatnya kayak begini ya. Yang rapi buatnya, kalau menggaris pakai mistar, jangan sok lurus gitu ya. Nah, nanti kalau udah selesai, kan soal 1-2 kan udah selesai, udah minggu kemarin. Ditahan, belum dikumpulkan, tapi Anda sudah kerjakan ya. Sedangkan yang nomor 3 ini baru sekarang. Nah, nanti antara soal 1, soal 2, soal 3 Anda kumpul bersamaan dalam satu kali kirim. Kapan itu kumpulnya? Nah, ini karena yang ini agak longgar saya kasih ya. Kan harusnya 2 hari, yaitu hari apa? Kalau kita kan mulai belajar ini hari apa ini? Senin ya. Senin harusnya Rabu kumpul. Nah, saya tambah 1 hari. Jadi Anda kumpulnya kumpul tugas soal 1, 2, 3, 4 ini pada Kamis. Nah, tanggal berapa tuh Kamisnya tuh ya? Jadi hari Kamis ya, bukan hari Rabu. Hari Kamis. Pena warna biru jangan lupa, rapi bersih bagian dari penilaian ya. Hari Kamis pada jam yang sama. Jadi nanti Anda foto ini atau di PDF kan juga boleh ya. 1, 2, 3, 4 kalau lembarnya berarti banyak ya. Mudah-mudahan cukup, ngirimnya nggak keberatan ya, nggak berat ya. Nah, dikumpul hari Kamis. Kalau nggak bisa sekaligus nanti dikomunikasikan lah ya. Mudah-mudahan bisa tapi gitu ya. Biar enak kontrolnya kalau dalam satu kirim satu tugas ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Kok ada 4-nya? 1, 2, 3. 1, 2 yang kemarin, 3 yang sekarang. Tapi yang 3 ini kan ada A, B, C sama D ya. Nah, paling nggak A, B, C, D dulu lah gitu ya. Nah, saya harap Anda perhatikan benar-benar videonya. Kalau ada yang masih belum nyambung langsung ditanyakan. Dan bertanya itu sebenarnya bisa juga dengan teman yang udah ngerti ya. Dan teman yang udah ngerti jangan pelit-pelit ya. Sehingga ada interaksi juga antar mahasiswa. Nah, nggak harus dengan saya. Tapi kalau mentok juga ya sudah, silakan ditanyakan kapan aja. Yang jelas jangan di atas jam 10 malam ya. Oke? Gitu aja dulu ya pertemuan hari ini.
Semoga semua tugas bisa dikerjakan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.